Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akang teteh semuanya. Perkenalkan, nama saya Renistiasi. Saya sebagai Community Engagement di Divisi Program Jalan Langit Foundation. Di video kali ini saya akan memaparkan tugas akhir saya mengenai rincian anggaran biaya kurma atau kurban sesama. Kurma sendiri merupakan program kurban sesama yang akan dilaksanakan oleh Jalan Langit Foundation. Nah, kurma ini tuh diperuntukkan bagi semua lapisan masyarakat, terutama saudara kita yang ada di pondok pesantren yang terpencil dan jarang sekali tersentuh bantuan. Kegiatan kurma batch pertama ini diselenggarakan pada 3 titik lokasi pemotongan. Yang pertama ada di Miftahul Quran, kemudian ada Pondok Pesantren Madinatul Ulum dan Pondok Pesantren Nurul Absor. Nah, untuk Pondok Miftahul Quran sendiri dengan total 1 sapi dan 25 domba, total LAB atau rincian anggaran biayanya ada di Rp210.980. Nah, kemudian untuk Madinatul Ulum Ciwidey dengan total hewan kurban 2 sapi, yaitu anggaran biayanya sekitar Rp1.799.600. Kemudian ada LAB untuk jaga malam yang meliputi makan, minum, kopi, teh, hingga obat-obatan untuk 5 orang per titik. Nah, per titiknya itu ada di 234.000 dikalikan dengan 3 titik, jadi total LAB-nya senilai 702.000. Kemudian ada LAB bakar-bakar pada sesi setelah selesai acara kurma tersebut. Nah, total LAB per titiknya itu ada di 466.000 dan dikalikan 3 titik yaitu sejumlah 1.398.000. LAB tersebut sudah mencakup 20 orang untuk acara bakar-bakar dengan berbagai alatnya seperti itu. Nah, kemudian untuk LAB transportasi pada motor rata-rata di 25.000 dan pada mobil rata-rata di 80.000. Nah, LAB tersebut itu sudah mencakup transportasi pulang pergi dengan perhitungan bensin yang diperlukan. Kemudian LAB untuk biaya cetak branding yang mencakup banner, ID card, apron, dan lain-lain itu sekitar di 3.060.000. Nah, kemudian pada modul branding nanti Sohibul Kurban diharapkan untuk mengisi format untuk pencetakan sertifikat. Nah, format tersebut itu tuh berisikan nama sohibul kurbannya, kemudian jenis hewan yang dikurbankannya apa, nomor hewan kurbannya berapa, dan atas nama siapa. Nah, format tersebut harus diisi dengan benar supaya sertifikat juga dicetak dengan benar dan tidak ada miss. Nah, kemudian bagaimana jika akses jalan tertutup karena cuaca? Yang pertama, saya menyarankan untuk menggunakan sistem voucher, di mana voucher ini dibagikan H-1 sebelum kurban itu dilaksanakan. Nah, voucher ini dibagikan melalui RT. Nah, nanti kita minta tolong kepada RT-nya itu sendiri untuk membagikan vouchernya kepada warga yang tidak berkurban. Nah, jadi warganya bisa menukarkan voucher tersebut ke masjid terdekat atau ke titik kurban. Nah, karena warga tersebut sudah familiar dengan jalan yang curam atau tertutup karena akses cuaca gitu. Kemudian jika vendor utama membatalkan secara sepihak, maka sebelumnya kita harus mempunyai vendor yang lain yang dekat dengan lingkungan atau titik kurban tersebut. Kenapa harus dekat dengan lingkungan atau titik kurban tersebut? Supaya nanti pengiriman dan akses untuk penyerahan hewan kurbannya juga bisa lebih efisien. Nah, kemudian kita juga harus melakukan follow up secara berkala. Bagaimana jika kita kekurangan tenaga relawan di hari H pelaksanaan? Nah, kita bisa memfokuskan pada inti dari acara tersebut, yaitu jadi semua individu yang terlibat bisa difokuskan pada penyebaran
penyembelihan, pendistribusian, dan pencacahan hingga packing daging, sehingga acaranya bisa berjalan dengan lancar. Jika jumlah hewan tidak mencapai 25 per titik, maka pendistribusian akan disesuaikan dengan jumlah penerima manfaat yang sudah didata. Nah, kemudian jika diperlukan bisa difokuskan pada titik-titik yang memang perlu untuk disalurkan daging kurban tersebut.